Oke, saya mau bicara begini. Apa yang dimaksud dengan prinsip syariah tentu didasarkan kepada apa yang telah disebutkan oleh undang-undang, begitu juga prinsip syariah di pasar modal atau hukum Islam di dalam kegiatan pasar modal jelas itu merujuk kepada fatwa Dewan Syariah. Artinya ada dua rujukan, ya. Ada dua rujukan ketika kita menyatakan bahwa ini sesuai dengan prinsip syariah. Berarti ada rujukan dari fatwa dari DSN MUI dan juga rujukan, ya, rujukan dari undang-undang, ya, rujukan dari apa rujukan dari. Halo, suara jelas nggak? Bagus. Oh. Bagus Ustaz, bagus. Rujukan dari undang-undang yang menyatakan ada lembaga yang memiliki kewenangan itu pada halaman sebelumnya. Dengan kata lain, fatwa yang ditetapkan oleh DSN itu di dalam bahasa fikih telah ditaknin, ya, ditetapkan oleh undang-undang untuk diikuti. Kenapa? Karena pada dasarnya fatwa itu ghairu mulzim, tidaklah mengikat, tetapi ia akan menjadi mulzim ketika ada negara atau campur tangan negara atau ada undang-undang yang menyatakan merujuk ke situ, maka itu menjadi mulzim. Dari sini ketika kita mau ngomong soal pasar modal syariah misalnya, maka suka tidak suka, bisa tidak bisa harus merujuk kepada peraturan yang ada, di mana di situ di dalam peraturan yang ada menetapkan salah satu rujukannya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang kedudukan syariah di dalam Islam. Sebenarnya simpel. Ini kan gambar aja menurut saya yang apa ya? Ini Islam, akidah, syariah, akhlak, wah ini kan repot lagi nih kan. Jadi semuanya itu. Oke. Islam itu yang harus kita pahami tidak hanya bicara soal akidah. Tidak hanya bicara soal syariah. Ini sebenarnya istilah fikih sebenarnya itu. Tapi juga tidak hanya itu, tetapi juga bicara soal moral gitulah ya. Moral. Lah, itu tiga komponen ini merupakan satu hal atau menjadi satu kesatuan atau satu hal yang saling berkait dan satu dengan lainnya. Nah, di dalam soal syariah ini kemudian kita mengenal ada namanya muamalah dan ibadah. Ya, disebut dengan muamalah dan ibadah. Kalau muamalah ya terkait dengan soal, kalau orang Jawa itu seserabungan kita, termasuk soal dengan ekonomi kita, hidup kita dengan tetangga, berkomunikasi macam itu bagian daripada muamalah, jual beli, ya itu bagian dari muamalah. Yang kedua adalah yang terkait dengan soal ibadah. Nah, dari sinilah kemudian dirumuskan fikih itu, ya, fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan fikih muamalah, yang kedua ada yang disebut dengan fikih ibadah. Terus fikih itu apa? Fikih itu merupakan hasil istihad, ya. Ini harus disamakan lah. Merupakan hasil istihad yang dilakukan oleh para ulama-ulama dulu kita, ya, untuk merumuskan satu keputusan hukum atau menjelaskan satu persoalan, yang jelas mencari sebuah status hukum atau satu persoalan. Yaitu disebut sebagai istihad. Pertanyaannya, apakah ada yang tidak perlu diistihadi? Ya banyak. Ya. Makanya kemudian ada perbedaan antara sesuatu yang tidak dapat diistihadi dan sesuatu yang bisa diistihadi. Sholat 5 waktu itu nggak perlu istihad lagi. Puasa Ramadan itu nggak perlu istihad lagi. Nggak perlu istihad lagi itu. Tapi misalnya begini, apakah perempuan yang haid ataukah perempuan yang mengalami nifas, ya, itu dapat mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana itu baru ada istihadnya kalau itu. Tapi kalau soal puasanya enggak, makanya kemudian ada yang membedakan antara syariah dan fikih itu sendiri. Atau bedanya itu ada. Kalau syariah tetap nggak mengalami perubahan, sedangkan fikih itu bisa mengalami perubahan. Nah, fikih itu terbagi dua secara umum. Ada yang terkategori sebagai fikih muamalah, dan yang kedua ada fikih kategori ibadah. Ibadah jelas fikih puasa, sholat, haji, zakat itu masuk ibadah. Sedangkan muamalah itu juga banyak. Ada hukum siasah, ada munakahat, ada muamalah. Lah, kita ketika ngomong soal pasar modal syariah itu adalah bicara mengenai soal muamalah maliyah. Nah, ini berarti ketika kita ngomong soal
Halo. Ketika kita ngomong, halo Pak, suara saya jelas nggak? Bagus, Cukup jelas, cakep. lancar. Cukup jelas. Ketika kita bicara soal fikih muamaliyah, itu berarti kita sedang bicara mengenai para pemikiran-pemikiran hasil kreasi, hasil istihad para ulama. Ya. Meskipun harus diakui di situ ada hal-hal yang tidak perlu istihad. Ada. Yang nggak bisa, seperti misalkan jual beli, selama-lamanya jual beli itu hukumnya mubah, halal. Halallah al-bai' wa harrama riba. Dan selama-lamanya Allah mengharamkan riba, itu pasti. Itu yang tetap. Tetapi di luar yang tetap ada hal-hal yang selalu mengalami istiad yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Tiba-tiba sekarang ada pasar modal syariah, itu kan ada saham, itu nggak ditemukan zaman dulu. Kita nggak pernah menemukan momentumnya pada saat zaman dulu itu. Karena ini merupakan sebagai sebuah hasil istihad. Itu terkait dengan soal fikih muamalah. Maka ada beberapa istilah penting, terus itu selatnya. Ada beberapa istilah-istilah penting yang harus kita pahami bersama, yaitu ada istilah Islam, syariah, istihad, fikih muamalah itu kan. Fikih ya perlu hasil istihad gitu. Ada fikih muamalah, ada fatwa. Ini istilah-istilah ini saya kira nanti bisa dibaca. Ini istilah-istilah itu penting, apa yang perlu